kemudian menunggu sampai syuruk zikir kepada Allah, maka pahalanya seperti umroh. Begitu. Pandai banget ya Rasul kita itu menghibur umatnya yang cemburu dalam hal ibadah. Yang kedua, Gunung Uhud. Ada satu peristiwa di Gunung Uhud ini ketika para syuhada, artinya orang yang wafat di medan perang Uhud ini banyak yang berjatuhan. Para sahabat bingung. Kalau dikuburin semuanya satu-satu, satu orang dapat satu kuburan, satu orang dapat satu kuburan, maka akan sulit untuk menggalinya, capek, lelah, memberatkan. Gimana solusinya? Solusinya adalah satu kuburan diisi oleh beberapa orang. Tidak sampai di sini. Sampai di sini masih bingung juga sahabat. Kalau seandainya satu kuburan diisi oleh 2 atau 3 orang, yang duluan masuk siapa? Yang tua dulu, ya anak-anak dulu, remaja dulu, ibu-ibu dulu, lansia dulu? Enggak. Apa? Kata Rasulullah SAW, aktsaru akhdan bil Quran. Orang yang paling banyak ngapal Quran, orang yang paling rajin baca Qurannya, orang yang paling dekat sama Al-Quran, itu yang didahulukan. Artinya apa? Rasulullah SAW memuliakan orang yang menghafal Quran. Rasulullah SAW memuliakan orang yang membaca Al-Quran. Bukan hanya di dunia, tapi apa? Sampai kuburan pun Rasulullah bilang akhdan bil Quran. Yang paling banyak baca Quran. Itu saat kita melihat syuhada Uhud itu, maka ingatlah kisah ini bahwa Rasulullah di sini, Rasulullah memuliakan orang-orang yang menghafal Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Tidak sampai di sini Bapak Ibu. Insya Allah. Masya Allah, ini di perang Uhud yang pernah kita ceritakan bahwa Rasulullah SAW ini pernah terluka pipinya sampai terpanah. Kemudian keluar darah, dan darahnya itu dihisap oleh sahabat Nabi Malik bin Sinan. Masya Allah. Pernah nggak Pak Bu, kalau anak kita jatuh kemudian darah kita gitu, pernah nggak? Pernah. Nah, itu mengikuti sunnah Malik bin Sinan. Masya Allah. Begitu caranya. Kemudian dinyot sampai tertelan darahnya. Makanya kata Rasulullah SAW, siapa saja yang ingin melihat seseorang yang darahnya bercampur dengan darahku, maka lihatlah Malik bin Sinan. Badannya tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Dari sini para ulama, terutama Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', bahwa darah Rasulullah SAW itu tidak najis, suci. Subhanallah. Ada satu lagi, ketika Rasulullah SAW berdarah dan darahnya hampir netes, Rasulullah masih menahan. Ini cerita ini dalam kitab Sirah Ibn Hisam. Jadi darahnya netes, tapi tidak sampai cukup ditahan sama Rasulullah pakai kedua telapak tangan diginiin. Terus kata Imam Ali, ya Rasul, udah lepasin aja dulu tangannya, biarin darahnya turun sampai ke bawah, biarin nanti kita obatin. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, jika saja satu darahku menetes bumi, maka orang-orang kafir itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Darah ini supaya tidak jatuh ke bumi, supaya Allah tidak mengazab umatku. Subhanallah. Karenanya Bapak dan Ibu Haji yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dari perang Uhud ini juga menunjukkan kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Ada satu lagi kisah. Di depan Gunung Uhud ada namanya Jabal Rumat. Rumat itu apa? Pemanah. Apa? Pemanah. Jadi Rasulullah SAW itu ketika perang menggunakan strategi perang Uhud. Pemanah ini ingat, pemanah ini bisa apa? Bisa melukai seseorang dari jauh. Beda dengan pedang. Kalau tombak, dia bisa hanya terbatas jaraknya. Tapi kalau panah bisa menembus beberapa meter. Nah, para pasukan panah ini ditempatkan oleh Rasulullah di sebuah gunung yang sekarang dikenal dengan Gunung Rumat. Dari situ Rasulullah berharap jika kaum muslimin terjadi sesuatu, maka pasukan pemanah bisa memanah musuh-musuh dari peperangan Uhud itu. Nah, ternyata Rasulullah udah pesan, hei pasukan pemanah, tetap kamu di sini, jangan pernah turun sebelum kami instruksikan. Tapi ngelihat orang kafir kocar-kacir dan meninggalkan harta rampasan ghanimah, pasukan pemanah merasa, waduh banyak makanan nih, banyak
barang-barang nih, akhirnya turun ke bawah. Kalau turun ke bawah, kira-kira pasukan pemanah ada nggak di gunung lagi? Tidak ada. Dari situlah dimanfaatkan oleh musuh Allah, kemudian hampir terpacar kacirlah pasukan kaum muslimin. Dari sini apa? Perang Uhud ini hampir menang. Allah. Apalagi dekat Uhud ini dekat dari Madinah. Artinya masih kekuasaan kita. Tapi apa? Kalau seandainya tidak taat, tidak nurut pada Rasulullah SAW, sebesar apapun kekuatan kita akan kalah dan tidak ada artinya. Jelas sampai sini. Artinya apa? Kalau mau sukses, kalau mau bahagia, udah nurut aja sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, lanjut lagi ke Masjid Sab'ah atau Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Khandaq itu Pak? Parit. Parit itu apa sih? Selokan. Galian ya? Galian. Iya, galian. Ini adalah atas ide sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Kenapa? Supaya musuh-musuh Allah itu nggak mampu menyeberang ke kita. Nah ini gunung apa? Kebun kurma. Kita turun dulu dan kita lanjut. Kebun kurma. Siapin relnya kalau ada yang mau beli kurma. Silakan.